bangkitkan semangat. Semangat terus. Semangatnya apa? Semangat ingin membahagiakan orang tua. Saya terus terang kalau ceramah di depan mahasiswa ini bangkit semangat saya lagi. Ini sekarang rasa-rasa umur 24. Tapi begitu nanti sudah mulai agak jauh dari mahasiswa, balik 42 lagi. Nah, makanya saya senang kalau diundang ke kampus-kampus. Saya kalau di Jogja diundang di kampus terus, walaupun nggak semua nerima. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus sering-sering bersama. Apa ini takbir? Takbir itu ngusir setan. Tadi saya ceramah jam 4:30, sekarang sudah jam 5:30 Artinya saya sudah ceramah 70 menit. Ini sudah keluar dari kode etik. Karena di mana-mana saya ceramah 60 menit. Kenapa bisa Ustaz Somad ceramah 70 menit di Universitas Ahmad Dahlan ini? Kenapa? Semangat. Semangat yang membuat kita. Padahal berdiri lagi. Tahan. Belum sarapan lagi. Tahan. Artinya apa? Yang membuat kita kuat itu bukan materi, bukan makanan, tapi semangat. Maka jangan sempat kehilangan semangat. Bangkitkan semangat. Semangat terus. Semangatnya apa? Semangat ingin membahagiakan orang tua. Kalau lupa, tulis. Biasanya mahasiswa ini kan suka lupa. Tulis di dinding kamar. Semangat bahagiakan calon mertua. Nanti teman kos-kosan datang ngelihat, loh, kata Ustaz Somad kan orang tua, kenapa ente buat mertua? Sedangkan mertuaku saja kubahagiakan, apalagi orang tua. Begitu hebatnya. Cuman kadangnya kita hanya mendapat ini hanya di sinetron-sinetron saja. Real nyatanya di mana? Datanglah ke Universitas Ahmad Dahlan. Jadi hidup ini harus ada target yang mau dicapai. Banyak orang targetnya nggak benar. Saya ingin menjadi orang yang punya kepribadian, Pak Ustadz. Rumah pribadi, mobil pribadi. Target bahagiakan orang tua. Gaji pertama kalau kerja nanti umroh. Oh gitu, Ma, doakan. Nanti kalau aku kerja insya Allah gaji pertama nanti memberangkatkan umroh. Syukur-syukur nggak usah diomongkan dulu, kasih surprise. Senang. Mama, ayah, ini gaji pertama. Dia buka tengok 700.000. Menangis dia menerima gaji pertama itu, bukan karena harunya sikit. Gitu dia buka amplop, oh kok setitik dong. Haru dia. Kenapa setiap mendapat hadiah dari anak, orang tua selalu meneteskan air mata? Karena kita tidak pernah besar dalam pandangan matanya. Kita sehebat apapun, kita tidak pernah besar di matanya. Di pandangan ibu ayah kita, kita adalah anak kecil yang tapak kakinya 2 jari, panjangnya sejengkal. Maka jangan pernah ceramahi orang tuamu. Jangan mentang-mentang sudah mahasiswa pulang, ayah sini, mama sini, duduk. Assalamualaikum. Bisa. Karena kita tidak pernah besar di mata orang tua. Kita tetap kecil. Walaupun kamu sudah menikah, sudah punya istri, sudah punya anak, kau tetaplah anak-anak dalam pandangan dia. Oleh sebab itu jangan sok besar, jangan sok hebat. Kalau ada pesan yang ingin mau disampaikan, jangan melalui mulut kita, dipinjam mulut orang lain. Tokoh masyarakat, alim ulama, dia ngajinya di mana? Ada yang mau kita perbaiki, jilbabnya mungkin kurang panjang, mungkin ada kebiasaan dia yang kurang baik.
Sementara kita udah ngaji, sudah belajar di Universitas Ahmad Dahlan, sudah terpelajar, membuat dia mau menjadi orang baik. Tidak mesti dari mulut kita, pinjam mulut orang lain. Assalamualaikum Pak Kades, pinjam mulut Pak Kades sebentar boleh? Pak Kades, ayah saya kan orangnya baik sama Pak Kades. Iya, nanti kalau saya ngomong dia nggak dengar. Jadi saya mau tolong Pak Kades. Pak Kades, ayah saya sampai sekarang belum sholat Pak Kades. Jadi tolong Pak Kades nasihati dia. Kata Pak Kades, saya juga nggak sholat. Hancur dunia persilatan. Oleh sebab itu senangkan. Ini banyak anak-anak yang udah ngaji, yang sudah aktivis masjid, merasa ingin orang tuanya baik, dia sendiri menceramahi, nggak ketemu, nggak connect dia. Ayah sini, orang yang tidak sholat neraka jahanam tempatnya. Sakit hati, meleleh air matanya. Sekali kau buat air matanya menetes, maka kau akan berenang dalam kesengsaraan. Jangan pernah buat dia menangis. Saya terus terang kalau ceramah di depan mahasiswa ini bangkit semangat saya lagi. Ini sekarang rasa-rasa umur 24. Tapi begitu nanti sudah mulai agak jauh dari mahasiswa, balik 42 lagi. Nah, makanya saya senang kalau diundang ke kampus-kampus. Saya kalau di Jogja diundang di kampus terus, walaupun nggak semua nerima. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus sering-sering bersama. Apa ini takbir? Takbir itu ngusir setan. Tadi saya ceramah jam 4:30. Sekarang sudah jam 5:30 Artinya saya sudah ceramah 70 menit. Ini sudah keluar dari kode etik. Karena di mana-mana saya ceramah 60 menit. Kenapa bisa Ustaz Somad ceramah 70 menit di Universitas Ahmad Dahlan ini? Kenapa? Semangat. Semangat yang membuat kita. Semangat. Padahal berdiri lagi. Tahan. Belum sarapan lagi. Tahan. Artinya apa? Yang membuat kita kuat itu bukan materi, bukan makanan, tapi semangat. Maka jangan sempat kehilangan semangat. Bangkitkan semangat. Semangat terus. Semangatnya apa? Semangat ingin membahagiakan orang tua. Kalau lupa, tulis. Biasanya mahasiswa ini kan suka lupa. Tulis di dinding kamar. Semangat bahagiakan calon mertua. Nanti teman kos-kosan datang ngelihat, loh, kata Ustaz Somad kan orang tua, kenapa ente buat mertua? Sedangkan mertuaku saja kubahagiakan, apalagi orang tua. Begitu hebatnya. Cuman kadangnya kita hanya mendapat ini hanya di sinetron-sinetron saja. Real nyatanya di mana? Datanglah ke Universitas Ahmad Dahlan. Jadi hidup ini harus ada target yang mau dicapai. Banyak orang targetnya nggak benar. Saya ingin menjadi orang yang punya kepribadian Pak Ustadz, rumah pribadi, mobil pribadi. Target bahagiakan orang tua. Gaji pertama kalau kerja nanti umroh. Oh gitu, Ma doakan. Nanti kalau aku kerja insya Allah gaji pertama nanti memberangkatkan umroh. Syukur-syukur nggak usah diomongkan dulu, kasih surprise. Senang. Mama, ayah, ini gaji pertama. Dia buka tengok 700.000. Menangis dia menerima gaji pertama itu. Bukan karena harunya sikit. Gitu dia buka amplop, oh kok setitik dong. Haru dia. Kenapa setiap mendapat hadiah dari anak, orang tua selalu meneteskan air mata? Karena kita tidak pernah besar dalam pandangan matanya. Kita sehebat apapun, kita tidak pernah besar di matanya.
Di pandangan ibu ayah kita, kita adalah anak kecil yang tapak kakinya 2 jari, panjangnya sejengkal. Maka jangan pernah ceramahi orang tuamu. Jangan mentang-mentang sudah mahasiswa pulang, ayah sini, mama sini, duduk. Assalamualaikum. Bisa. Karena kita tidak pernah besar di mata orang tua. Kita tetap kecil. Walaupun kamu sudah menikah, sudah punya istri, sudah punya anak, kau tetaplah anak-anak dalam pandangan dia. Oleh sebab itu jangan sok besar, jangan sok hebat. Kalau ada pesan yang ingin mau disampaikan, jangan melalui mulut kita, dipinjam mulut orang lain. Tokoh masyarakat, alim ulama, dia ngajinya di mana? Ada yang mau kita perbaiki, jilbabnya mungkin kurang panjang, mungkin ada kebiasaan dia yang kurang baik. Sementara kita udah ngaji, sudah belajar di Universitas Ahmad Dahlan, sudah terpelajar, membuat dia mau menjadi orang baik. Tidak mesti dari mulut kita, pinjam mulut orang lain. Assalamualaikum Pak Kades, pinjam mulut Pak Kades sebentar boleh? Pak Kades, ayah saya kan orangnya baik sama Pak Kades. Iya, nanti kalau saya ngomong dia nggak dengar. Jadi saya mohon tolong Pak Kades, ayah saya sampai sekarang belum sholat Pak Kades. Jadi tolong Pak Kades nasihati dia. Kata Pak Kades, saya juga nggak sholat. Hancur dunia persilatan. Oleh sebab itu senangkan. Ini banyak anak-anak yang udah ngaji, yang sudah aktivis masjid, merasa ingin orang tuanya baik, dia sendiri menceramahi, nggak ketemu, nggak connect dia. Ayah sini. Orang yang tidak sholat neraka jahanam tempatnya. Sakit hatinya, meleleh air matanya. Sekali kau buat air matanya menetes, maka kau akan berenang dalam kesengsaraan. Jangan pernah buat dia menangis.